menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi analisa tren. Analisa tren dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu linier, yang kedua kuadratis, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu eksponensial. Sebelum memasuki ke materi, kita harus tahu dulu apa itu tren. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan yang naik atau turun dalam jangka waktu yang panjang dan datanya diperoleh dari perubahan waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Tren dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tren positif atau kita bisa lihat di gambar di sini, dan juga tren negatif kita juga bisa lihat di gambar ini. Oke guys, setelah kita mengetahui apa itu tren, langsung saja kita ke materi pembahasan yang pertama, yaitu linier. Linier adalah suatu peramalan atau yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Linier memiliki rumus yaitu Y aksen sama dengan A plus BX, di mana Y aksen adalah nilai variabel dependen, X adalah nilai variabel dependen dalam analisa tren adalah waktu. Sedangkan A adalah intersip Y, yakni nilai Y apabila X ada sama dengan 0. Dan B adalah lereng garis tren. Jadi pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kuadratis. Untuk jangka pendek, kemungkinan metode ini tidak bersifat linier. Metode kuadratis adalah suatu metode nonlinier dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang eksponensial. Persamaan eksponensial dapat dinyatakan dalam variabel waktu X dan dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari A, B, dan C dari data Y dan X dapat menggunakan rumus Y aksen sama dengan A dikalikan 1 plus B pangkat X. ln Y aksen sama dengan ln A plus XLN dikalikan 1 plus B, sehingga A sama dengan anti ln, B sama dengan anti ln min 1, dan Y aksen sama dengan A dikalikan 1 plus B pangkat X. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu analisa variasi musim. Di analisa ini kita hanya menggunakan satu metode saja, yaitu metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak atau biasa disebut dengan moving average, yaitu suatu metode peramalan bisnis yang sederhana yang digunakan untuk memperkirakan nilai di masa mendatang dengan mengumpulkan data di masa lalu atau di periode sebelumnya. Nah, di analisa ini kita hanya bisa menghitung nilai yang sifatnya itu stabil. Misalnya tentang nilai penjualan, itu kan sifatnya stabil. Kalaupun naik itu tidak terlalu tajam, dan kalaupun turun itu juga tidak terlalu tajam. Nah, pada dasarnya pengertian dari metode rata-rata bergerak atau moving average ini adalah metode peramalan bisnis yang menghitung rata-rata suatu nilai secara runtut waktu yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai di periode selanjutnya. Dari pengertian dua ini sebenarnya itu intinya sama, yaitu tentang peramalan bisnis yang mengumpulkan data di masa lalu dan digunakan untuk masa depan atau digunakan untuk memperkirakan nilai di masa mendatang, seperti itu. Teman-teman, pada subbab selanjutnya kita akan membahas mengenai gerak siklis. Sebelumnya kita harus tahu apa itu gerak siklis. Nah, biasa pula gerak siklis disebut dengan classical variation atau Husseini cycle. Gerak siklis adalah gerak naik atau turun secara periodik dalam jangka panjang. Misal 5 tahun, 10 tahun, 20, 25 tahun atau bahkan lebih.
Tendensi gerak siklis seringkali diakibatkan oleh kegiatan perusahaan, misalnya penjualan mobil, pembangunan gedung, perkembangan tingkat harga barang-barang, volume tabungan, volume kredit, dan lain sebagainya. Bisnis siklis adalah salah satu contoh gerakan siklis yang menunjukkan jangka waktu terjadinya kemakmuran atau prosperity, krisis atau recession, kemunduran atau depression, dan pemulihan atau recovery. Pembagian masa-masa ini dapat diukur dari satu puncak ke puncak lain atau dari masa krisis ke masa krisis yang lain. Jika dipandang dari aspek ekonomi, gerak siklis memiliki hubungan erat antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Contohnya, pada bagan busana Cycle Amerika tahun 1912 sampai 1955, di sana terlihat bahwa pengaruh Perang Dunia Pertama pada rentang tahun tersebut memiliki pengaruh dominan dalam perekonomian. Buktinya, telah mengubah struktur ekonomi yang mendasar Amerika, yaitu Amerika berubah menjadi negara kreditur, sedangkan Jerman berubah menjadi negara debitur. Metode untuk menghitung classical variation hanya ada satu, yaitu disebut metode sisa atau residual method. Dengan menghilangkan faktor-faktor atau komponen-komponen yang lain, maka akan diperoleh classical irregular atau CI. Dan untuk cara perhitungannya ada dua macam, yaitu untuk data tahunan dan untuk data kuartalan. Nah, untuk menghitung gerak siklis, kita perlu mengingat Y sama dengan T kalikan S kalikan C kalikan I. Maka TCI sama dengan Y per S, CI sama dengan TCI per T, dan I sama dengan CI per C, di mana CI adalah indeks siklus dan I adalah fluktuasi irregular. Nah, selanjutnya gerakan atau variasi siklis atau cyclical movements or variational sama dengan C, merupakan gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren dan berlaku untuk data tahunan. Nah, dalam waktunya, gerakan siklis ini bisa tergantung setelah jangka waktu tertentu, misalkan setelah jangka waktu 3 tahun, 5 tahun, dan setelahnya atau bahkan lebih, dan bisa juga terulang dalam jangka waktu yang sama. Contohnya dalam siklus 5 tahunan atau kegiatan pemilu. Kemudian contoh selanjutnya dalam bisnis cycle atau konjuntur. Nah, ini merupakan suatu contoh gerakan siklis yang menunjukkan jangka waktu terjadinya kemakmuran atau prosperity, kemunduran atau recession, depresi atau depression, dan juga pemulihan atau recovery. Nah, dapat dilihat dalam grafik tersebut contohnya. Misalkan dalam suatu penjualan atau unit. Nah, pada tahun 1991 mengalami kemakmuran mencapai pada tingkat 500 lebih. Nah, kemudian pada tahun 1993 mengalami kemunduran sampai terjadinya depresi sampai tahun 1995 hingga tahun 1996 mengalami pemulihan kembali. Nah, di situ dapat dilihat contohnya. Kemudian contoh lainnya yang menunjukkan variasi siklis seperti industri konstruksi bangunan yang mempunyai gerakan siklis dalam jangka waktu antara 15 sampai 20 tahun. Kemudian sedangkan pada contoh industri mobil dan juga pakaian, gerakan siklisnya tentunya akan lebih pendek lagi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu tentang menggunakan analisa tren untuk mendapatkan estimasi nilai di masa mendatang. Nah, jika kita bekerja di suatu perusahaan atau bahkan kita memiliki perusahaan sendiri, tentu saja kita itu harus memiliki suatu metode yang digunakan untuk meramalkan nilai di masa mendatang dan mendapatkan estimasi nilai tersebut. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Tapi sebelumnya, kita itu harus mengetahui dulu manfaat dari memperkirakan nilai di masa mendatang, yaitu agar perusahaan atau kita itu senantiasa mendapatkan laba lebih dari penjualan tersebut dan kita bisa mengevaluasi dari penjualan sebelumnya agar kita itu bisa memperbaiki lagi, oh di sini letak kesalahannya, letak kekurangannya gitu. Dan di masa mendatang itu kita bisa mendapatkan nilai lebih dan tentu saja tidak merugikan perusahaan itu sendiri. Dan selanjutnya di analisa tren ini kita itu harus mengetahui dulu metode
metode-metodenya. Ada beberapa metode yang tentu saja tidak semuanya itu bisa digunakan untuk peramalan bisnis. Nah, yang pertama itu ada metode bebas, yang kedua metode semi rata-rata, yang ketiga metode rata-rata bergerak, yang keempat metode kuadrat terkecil, dan yang kelima metode parabola. Nah, dari kelima metode ini kita itu hanya bisa menggunakan dua, yaitu di dua terakhir, tentang metode kuadrat terkecil dan metode parabola, seperti itu. Yang pertama yaitu ada metode kuadrat terkecil. Pengertian dari metode kuadrat terkecil yaitu jumlah kuadrat penyimpangan atau defisiasi nilai data terhadap garis tren minimum atau terkecil. Apabila syarat tersebut dipenuhi, maka garis tren akan berada atau terletak di tengah-tengah data asli. Nah, metode ini dapat dihitung apabila nilai A dan B itu diketahui dan dapat dihitung. Jadi apabila nilai A dan B tidak dapat dihitung, maka kita tidak bisa mencari dengan metode kuadrat terkecil. Yang kedua yaitu persamaan parabola. Pengertian dari persamaan parabola yaitu tren yang nilai variabel terikatnya naik turun dan bukan garis lurus atau bukan linier, yang terjadi parabola bentuknya itu melengkung. Rumus tren parabola ini digunakan untuk meramalkan suatu produk, bukan untuk permintaan turunan. Bisa dikatakan seperti itu apabila produk yang kita jual ini tidak dipengaruhi oleh produk lainnya yang memerlukan bahan baku dari produk tersebut. Nah, misal kita ambil contoh saja produk susu. Jika kita hanya menjual produk susu pure, produk susu saja, itu dikatakan bukan permintaan turunan. Akan tetapi, jika kita menjual produk biskuit susu yang memerlukan bahan baku susu tersebut, maka produk ini dikatakan produk permintaan turunan yang tentu saja tidak bisa menggunakan rumus tren parabola tersebut. Selanjutnya, di sini kita akan membahas deret berkala dan peramalan dengan Microsoft Excel. Peramalan berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan cara meminimumkan kesalahan meramal. Untuk mengembangkan sebuah sistem analisis yang dapat meramalkan suatu kasus, salah satu caranya adalah menggunakan metode least square. Sebelum masuk dalam penerapannya, terlebih dahulu kita harus tahu dulu nih, apa itu metode least square. Metode least square adalah metode yang digunakan untuk menentukan persamaan tren data yang mencakup analisis time series dengan dua kasus, yakni kasus data genap dan data ganjil. Metode least square ini sering digunakan karena perhitungannya yang teliti. Metode least square atau disebut juga dengan metode kuadrat terkecil digunakan untuk menentukan hubungan linier yang terbaik dengan cara meminimalkan jumlah error kuadrat data yang dihasilkan oleh fungsi matematika. Rumus persamaan yang digunakan dalam metode least square ini adalah Y aksen sama dengan A0 plus BX, di mana Y aksen melambangkan data berkala atau time series taksiran nilai tren. Lalu untuk A0 melambangkan nilai tren pada tahun dasar atau nilai konstanta saat T sama dengan 0. Kemudian untuk B itu melambangkan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahunnya. Kemudian untuk X itu melambangkan variabel waktu. Untuk mencari nilai B
digunakan rumus sigma XY per X kuadrat. Kemudian untuk mencari nilai konstanta A digunakan rumus sigma Y per N. Lalu selanjutnya, langkah yang digunakan adalah menerapkan nilai tersebut pada persamaan garis sehingga dapat diketahui nilai prediksi di periode berikutnya. Bingung dengan teorinya? Yuk kita langsung bahas di penerapannya. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu data yang akan kita prediksi. Di sini, kami menggunakan data pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2019. Jumlah penduduk setiap provinsi di daerah Indonesia kita masukkan ke dalam kolom Y, di mana itu adalah nilai trennya. Kedua, kita tentukan nilai tengahnya dengan rumus N/2. Berhubung kami menggunakan data ganjil, yakni 5 data saja, yang terdiri dari Aceh sampai Jambi, maka sudah bisa langsung diketahui nilai tengahnya di data 3, yaitu di data Sumatera Barat. Karena data ketiga berada di tengah-tengah kelima data tersebut. Ketiga, kita tentukan nilai X, yakni variabel waktunya, berdasarkan nilai tengah yang sudah kita temukan tersebut. Yang mana nilai tengah menunjukkan variabel waktu sama dengan 0. Untuk data di atas nilai tengah itu bernilai positif dan data di bawah nilai tengah itu bernilai negatif. Nilai X atau nilai variabel waktunya setiap data itu berbeda. Data ganjil atau data genap. Dimana untuk data ganjil kita bisa langsung ketahui nilai tengah itu berada di tengah-tengah setiap data ganjil tersebut. Namun, untuk data genap kita cari terlebih dahulu dengan rumus N/2 tadi. Keempat, kita cari nilai XY dan nilai X kuadrat, yang mana berguna untuk menghitung nilai A dan nilai B dari rumus yang kami sampaikan sebelumnya, yakni rumus persamaan metode least square, di mana Y aksen sama dengan A0 plus BX. Terakhir, jika sudah ketemu nilai A dan nilai B-nya, kita langsung masukkan ke dalam rumus least square. Kita misalkan variabel waktunya atau X adalah 5 tahun yang akan datang. Maka sudah ketemulah nilai dari prediksi di masa yang akan datang pada pertumbuhan penduduk di Indonesia. Perhitungan di Microsoft Excel ini lebih simpel karena tidak perlu menghitung dengan kalkulator. Pembahasan ini atau penjelasan ini sekaligus menjadi pembahasan terakhir dalam materi derek berkala dan perangkat.